Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safratul Ain dengan NIM 25030795016 dan di sini akan melakukan uji statistik menggunakan software Jamovi untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dalam penelitian pendidikan. Nah, uji statistik yang saya lakukan adalah terkait uji perbedaan data lebih dari 2 kelompok. Nah, untuk uji yang bisa dilakukan itu yang pertama ada one way ANOVA untuk uji parametriknya dan uji Kruskal-Wallis untuk uji non-parametriknya. Kita mulai dari one way ANOVA terlebih dahulu. Jadi, uji one way ANOVA itu merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Jadi minimal kelompoknya ada 3, dan uji one way ANOVA ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 3 kelompok yang tidak berpasangan dan digunakan dalam uji statistik jika asumsi datanya terdistribusi normal. Nah, untuk melakukan uji one way ANOVA ini kita terlebih dahulu harus melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas, kemudian ada juga uji homogenitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas, ini pada software Jamovi sudah saya sediakan data N-Gen dari 3 kelas, ada kelas MIPA 5, MIPA 6, dan juga MIPA 7. Nah, di sini untuk melakukan uji normalitas kita klik exploration, kemudian deskriptif. Nah, untuk nilai N-Gen ini kita masukkan ke variabel, sedangkan kelas kita masukkan ke split by. Kemudian pada statistik, ini karena kita akan melihat normalitas dari data, maka pada normality ini kita centang. Untuk data yang lainnya, jika tidak diperlukan bisa di-uncentang, namun jika teman-teman ingin melihat bagaimana nilai maksimum, minimum, standard deviation, atau mean median bisa tetap di checklist. Namun di sini saya ingin berfokus pada nilai normalitas dari ketiga kelas tersebut. Nah, data yang didapatkan ini bisa kita lihat pada bagian Shapiro-Wilk P. Ini merupakan p-value dari normalitas ketiga, nilai N-Gen dari ketiga kelas ini. Nah, di sini didapatkan bahwa normalitas dari N-Gen 11 MIPA 5 itu sebesar 0,552 yang artinya ini lebih besar daripada 0,05. Nah, tapi sebelum itu kita harus melihat terlebih dahulu kriteria dari pengujian uji normalitas. Nah, uji normalitas itu jika nilai signifikansi atau p-value-nya ini kurang dari 0,05 maka datanya tidak terdistribusi normal atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Namun jika nilai signifikansi p-value-nya ini lebih besar sama dengan 0,05, maka datanya terdistribusi normal. Nah, di sini dari hasil uji kita tahu bahwa nilai p-value dari 11 MIPA 5 ini adalah 0,552 yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka data ini terdistribusi normal. Begitu juga nilai p-value pada 11 MIPA 6 dan juga 11 MIPA 7 ini lebih besar daripada 0,05 yang artinya datanya terdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji prasyarat yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah uji homogenitas. Meskipun uji homogenitas ini teman-teman bukan merupakan syarat mutlak. Jadi jika homogenitas dari data ini tidak terpenuhi, maka uji statistik non-parametriknya itu tetap bisa dilakukan asal data tersebut sudah terdistribusi normal. Nah, adapun kriteria dari uji homogenitas ini jika nilai signifikansi p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka varians data tidak homogen. Dan jika nilai signifikansi p-value-nya ini lebih besar sama dengan 0,05, maka varians data homogen. Nah, bagaimana cara kita melakukan uji statistiknya pada Jamovi? Karena ini 3 kelas begitu, jadi kita bisa melakukan uji ANOVA karena tadi sudah terdistribusi normal gitu, jadi kita sudah bisa menggunakan uji one way ANOVA. N-Gen-nya kita masukkan ke dependent variable dan kelasnya kita masukkan ke grouping class.
Nah, di sini kita juga bisa melihat normalitas kembali secara keseluruhan dan juga homogenitas dari data. Nah, untuk homogenitas terlebih dahulu, kita bahas berkaitan dengan homogenitas. Ini didapatkan nilai P, kita lihat pada bagian P atau P value ini sebesar 0,464. Yang artinya jika nilai homogenitas itu lebih besar daripada 0,05 artinya datanya homogen. Jadi di sini nilai normalitas dan juga homogenitasnya sudah terpenuhi, kita bisa melanjutkan di uji one way ANOVA ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari hasil uji one way ANOVA ini didapatkan nilai P value sebesar 0,492. Nah, bagaimana kita mengetahui uji prasyarat untuk one way ANOVA ini jika nilai signifikansi P value-nya ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan dari ketiga kelas tersebut. Namun jika nilai signifikansi atau P value-nya ini kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan dari ketiga kelas. Nah, karena kita mendapatkan nilai P value itu 0,492, maka ini adalah lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan nilai NGen kelas 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, dan juga 11 MIPA 7. Seperti itu ya teman-teman untuk uji parametrik pada ketiga kelas. Nah, selanjutnya kita melakukan uji non-parametrik untuk ketiga kelas. Jadi uji Kruskal-Wallis ini itu merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan, jadi minimal kelompoknya itu ada 3. Nah, bertujuan untuk mengetahui perbedaan 3 kelompok yang tidak berpasangan. Jadi uji Kruskal-Wallis ini digunakan sebagai alternatif uji jika data tidak terdistribusi normal atau non-parametrik. Nah, kita bisa melakukan uji prasyarat berupa uji normalitas seperti halnya sebelumnya. Untuk kriterianya ada jika nilai signifikansi P value-nya kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi P value-nya lebih besar sama dengan 0,05 maka data ini terdistribusi normal. Nah, di sini sudah saya sajikan data NGen dari ketiga kelas sama, kelas 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, dan 11 MIPA 7. Selanjutnya kita lakukan uji prasyarat terlebih dahulu, uji normalitas. Sama NGen kita masukkan ke variabel, kemudian kelas kita masukkan ke split by. Pada bagian analisis ini kita unchecklist dulu semuanya karena kita mau berfokus pada nilai normalitasnya. Jadi pada normality Shapiro-Wilk ini kita centang. Nah, didapatkan hasil. Kita lihat pada Shapiro-Wilk P ini merupakan P value-nya. Nah, di sini didapatkan nilai normalitas dari data itu pada 11 MIPA 5 sebesar 0,082 yang artinya ini lebih besar daripada 0,05 artinya datanya terdistribusi normal. Sedangkan pada MIPA 6 dan juga MIPA 7 ini didapatkan nilai P value-nya yang kurang dari 0,05 yang artinya data ini tidak terdistribusi normal. Tapi kalau semua datanya normal, kita menggunakan uji one way ANOVA, dan jika ada salah satu data yang tidak normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik atau Kruskal-Wallis. Bagaimana caranya? Kita bisa mengeklik ini, ANOVA, kemudian one way ANOVA Kruskal-Wallis. Nah, pada bagian ini NGen kita masukkan ke dependent variable dan kelas kita masukkan ke grouping class. Ini didapatkan nilai Kruskal-Wallis dari ketiga kelas ini adalah 0,612. Nah, sebelum itu kita melihat terlebih dahulu kriteria dari uji Kruskal-Wallis. Ini jika nilai P value-nya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan dari ketiga kelas. Namun jika nilai P value-nya ini
lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, karena tadi nilai Kruskal-Wallis yang didapatkan adalah 0,612, artinya ini lebih besar daripada 0,05, itu artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dari nilai N-gen 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, dan juga 11 MIPA 7. Seperti itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.